Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kos Angker di Mojokerto. Sudah 5 bulan Heru menempati rumah kos itu. Ada 11 kamar yang disewakan, tetapi hanya Heru dan Pak Guru Hali yang menempati rumah kos ini. 9 kamar kos ini selalu tak lebih dari seminggu bisa ditempati oleh orang-orang yang kos di situ. Selalu ada saja alasan mereka untuk keluar dari kos tersebut. Walau terkadang alasan itu terkesan tidak masuk akal, tapi selalu hanya Heru dan Pak Guru Hali yang bisa bertahan. Heru adalah seorang sales alat-alat kesehatan dengan kantor pusat di Malang. Tetapi kali ini Heru mendapat jatah rolling di Mojokerto. Oleh sebab itu, untuk menghemat uang transport, Heru memilih untuk kos saja di Mojokerto. Rumah kos yang ditempati oleh Heru sebenarnya sama seperti rumah kos pada umumnya, memiliki pintu gerbang cukup tinggi, halaman yang sedikit sempit, teras yang sempit, ruang tamu yang hanya berisi satu sel kursi kayu sederhana, kamar-kamar dan dapur, serta kamar mandi untuk bersama. Tak jauh beda dengan tempat kos yang lain. Namun ada hal lain yang membuatnya berbeda. Malam itu udara cukup dingin. Tak banyak orang berlalu lalang di jalan. Semua lebih memilih untuk tinggal di dalam rumah. Namun bagi Pak Maman, penjual nasi goreng keliling, meski malam dingin, dia harus melawan rasa malas itu. Dia harus tetap berkeliling menjajakan dagangannya. Meski jalanan sepi, Pak Maman tetap melangkah dengan pasti sambil sesekali memukul kentongan di gerobaknya sebagai panggilan kepada siapapun yang ingin membeli nasi gorengnya. Pak, beli nasi gorengnya." Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan memanggilnya. Ketika Pak Maman sampai di depan rumah kos yang ditempati oleh Heru, Pak Maman toleh-toleh, tapi dia tak menemukan siapapun di sana. Mungkin aku salah dengar. Gara-gara dagangan lagi sepi, aku jadi merasa ada yang memanggil, walau sebenarnya tidak ada, bisiknya dalam hati. Dan kembali Pak Maman mendorong gerobaknya. Tapi, Pak, beli nasi gorengnya." Lagi-lagi suara perempuan itu memanggilnya. Pak Maman berhenti dan tolah-toleh mencari sumber suara itu. Tapi lagi-lagi tak ditemukannya siapapun di situ. Tiba-tiba, apa itu? Tenggorokan Pak Maman tercekat ketika dia mendongak dan melihat sesosok hitam besar di atap rumah kos yang mengangkat benda panjang berwarna putih seukuran manusia. Dan tiba-tiba benda putih panjang itu dilemparkan oleh sosok hitam itu ke bawah hingga menimbulkan suara berdebam yang cukup keras. Pak Maman memaki kaget, tapi Pak Maman tidak melihat apapun di tanah. Sosok putih yang dilempar itu seolah menghilang di telan bumi. Sementara sosok hitam di atap rumah itu tertawa terkekeh dan langsung melompat pergi, menghilang di kegelapan malam. Pak Maman bergidik, segera dia mendorong gerobaknya setengah berlari. Dia tak bisa membayangkan benda apa yang dilempar itu dan makhluk apa yang telah melemparkannya itu. Keringat dingin mengucur sangat deras. Pak Maman baru merasa senang begitu sampai di depan rumahnya. Berita tentang Pak Maman yang melihat sosok hitam besar melempar sosok putih segera beredar di kampung itu. Namun Heru dan Pak Guru Hali tidak merasakan apapun. Mereka tetap tenang menempati rumah kos mereka, walau hanya berdua. "Heru, aku mau pulang kampung dulu. Mungkin 1 minggu. Kamu tidak apa-apa, tetap di sini," kata Pak Guru Hali suatu hari. Aku tidak apa-apa. Aku akan tetap di sini. Toh aku di sini hanya saat malam dan hanya untuk tidur. Kalau sudah tidur kan aku tidak apa-apa," sahut Heru penuh percaya diri. Malam itu sepulang dari keliling, Heru tidak langsung pulang ke kos. Dia memilih untuk ngopi di warung kopi tak jauh dari rumah kosnya. Di sana dia biasa ngobrol dengan teman-temannya hingga menjelang tengah malam. Begitu juga malam itu, Heru ngobrol dan ngopi sampai hampir tengah malam. Menjelang tengah malam, dia pun melangkah pulang.
Semakin dekat dengan rumah kosnya, Heru tak merasakan firasat apapun. Dengan santai dia membuka pintu gerbang yang cukup tinggi itu. Tapi betapa kagetnya dia begitu masuk, karena tiba-tiba tercium aroma melati yang cukup tajam. Angin yang bertiup menyentuh tengkuknya pun terasa sangat dingin. Dan lebih kagetnya lagi, ketika Heru melihat ke arah pintu masuk, dia melihat ada seorang gadis berdiri di depan pintu menatapnya dengan tajam. Gadis itu memakai pakaian seragam sekolah model sekolah di Jepang. Rambut gadis itu sebahu terurai, dan rambut poni bagian depannya sedikit menutup matanya. Gadis itu hanya berdiri diam. Melihat ini tentu saja Heru kaget, tapi dia berpikir dengan jernih. Tidak mungkin dia berlari keluar dan berteriak ada setan di rumahnya. Apa kata orang-orang nanti? Dia tentu tidak mau menjadi malu gara-gara itu. Tapi sosok gadis itu bergeming dan tidak mau pergi juga. "Woi, siapa kamu? Berani kamu ganggu aku? Aku tuh yang membersihkan tempat ini. Aku tidak berbuat macam-macam. Aku yang menjaga rumah ini. Aku yang setiap hari membersihkan rumah ini. Kamu masih mau berani sama aku?" Dan teriakan Heru ini masih dilanjutkan dengan berbagai kata-kata umpatan. Ya, di tengah rasa takut, terkadang orang akan mengeluarkan berbagai umpatan untuk mengatasi rasa takutnya. Begitu juga Heru. Dan ajaib, setelah Heru marah-marah dengan umpatan-umpatan itu, secara perlahan sosok gadis itu mulai menghilang. Bahkan aroma melati yang tadinya begitu tajam itu pun perlahan menjadi samar dan akhirnya menghilang sama sekali. Dan perlahan Heru mendekati pintu, membukanya dengan tangan gemetar. Setelah pintu terbuka, segera Heru berlari masuk ke kamar dan menguncinya. Heru tak berani keluar kamar sampai pagi menjelang. Dan setelah itu, Heru memutuskan untuk keluar dari rumah kos itu. Apalagi jatahnya rolling di Mojokerto juga sudah habis, dan dia akan kembali ke Malang membawa sedikit kisah yang cukup membangkitkan bulu kuduknya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.